Yohanes 4 ayat yang ke-24 itu dikatakan bahwa Allah itu roh. Allah itu roh. Kamu tuh orang Kristen kok malu-maluin? Kamu jangan ngaku-ngaku Kristen di sini ya. Saya malu loh, sebenarnya saya sebagai orang Kristen kecewa banget kamu ngomong kayak begitu. Allah itu siapa? Lu nggak jawab, lu cuma muter-muter. Makanya gue sebutin Allah itu adalah roh. Allah itu apa? Allah itu apa? Saya paham. Allah itu apa? Allah itu apa? Saya paham kamu mempertahankan agama Kristen. Saya juga mempertahankan agama Kristen. Kan saya tanya, kalau kamu benar Kristen, Allah itu apa? Saya tanya, kalau kamu benar Kristen, Allah itu apa? Coba. Saya tanya kamu. Kamu tadi membawa kata Yahwa itu adalah Yesus. Kamu tadi menjelas YHWH. Kalau kamu tidak Allah memahami itu apa? Mungkin Allah itu apa? host mungkin Coba kasih kamu tanya, timer aku dulu nanya host dulu, biar Allah itu gantian apa? ngomongnya. Gantian ngomongnya Pak. Kasih Betul, timer Bang, host nanti. biar gantian ngomongnya. Bang John 2 menit, itu 2 menit silakan. Ayo silakan. Iya, biar gantian. Iya, Mari biar Pak Ishak 2 menit bicara dari sekarang Pak Ishak. Oke, Monggo. oke. Nanti gantian Bang John. Hanya itu saja saya bawa. Saya bukan membela penjelasan daripada kawan-kawan yang bukan Kristen di dalam ini. Tapi saya tidak mau malu sebab penjelasan kamu juga bukan dalam agama ini, bukan hanya Islam saja yang tahu dalam Bible, bukan saja Kristen tahu apa itu isi dalam Al-Quran. Tetapi kita masing-masing mempunyai pahaman masing-masing. Cuma apa yang saya tidak berapa, saya minta maaf 1000 kemaafan kepada John karena dia membawa satu penjelasan yang dia macam ini. John, kalau tidak paham jangan membawa penjelasan sebab dia membawa malu kepada kita punya agama Kristen sendiri. Sebab saya bercakap dalam agama ini kita harus bercakap apa yang tertulis. Kita jangan kosongkan apa yang kita telah baca dalam Bible. Sebab apa yang kamu baca tadi banyak perkataan yang kamu tidak jelas perkataan itu, tapi kamu coba untuk menjelaskan. Sedangkan kamu juga tidak memahami isi kandungan itu. Sebaik kamu ingin menjadi satu pendebat di dalam mana-mana. Sudah, Pak Ishak. Gantian ya, Pak Ishak ya. Saya Jadi daripada kesimpulan dari Pak Ishak, ya. kesimpulan dari Pak Ishak itu dia memahami apa yang tertulis. Secara tertulis Yesus bukan Allah, Yesus bukan Yehova. Mari Pak John ditanggapi 2 menit. Yes. Jadi begini ya. Di dalam kitab Yohanes ayat 4 Yohanes 4 ayat yang ke-24 itu dikatakan bahwa Allah itu roh. Ya. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 10, Raja Daud menuliskannya begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tanda tanya. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kekediaman di ujung laut, juga di sana engkau. Semua tidak yang tersembunyi. Jadi Tuhan Allah itu berfirman untuk datang menyelamatkan umatnya dalam wujud anak manusia. Itu dijelaskan di kitab Mazmur 80 ayat 17. Terkonfirmasi di situ di Mazmur 80 17. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kuteguhkan bagi dirimu. Who is that anak manusia? Yesus Kristus yang datang ke dunia. Firman yang menjadi manusia itu Bapak Ishak. Kamu tuh orang Kristen kok malu-maluin? Kamu jangan ngaku-ngaku Kristen di sini ya. Saya malu loh, sebenarnya saya sebagai orang Kristen kecewa banget kamu ngomong kayak begitu. Kitab Injil ya, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu memberitakannya Pak Ishak ya, dalam wujud anak manusia. Tergenapi itu di dalam Taurat dan di dalam kitab para nabi. Di mana itu? Di Matius 1 ayat 27. Anak yang di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Makanya tadi gua tanya ke lu, Ishak, Allah itu siapa? Lu nggak jawab, lu cuma muter-muter. Makanya gue sebutin Allah itu adalah roh.
Tahu kau? Sudah. Mas John, Aduh, kamu tuh mari malu-maluin tanggapi Kristen Pak kamu. Ishak. Kata Mas John, Anda itu memalukan Kristen karena jelas Tuhan itu adalah firman kan begitu, dan firman sudah menjadi manusia. Berarti ya Yesus itu ya Tuhan. Gitu Pak Ishak. Dijawab 2 menit Pak Ishak. Bagi saya, apa yang saya pelajari dalam Bible ya, itu penjelasan sesuatu yang saya rasa tidak tepat. Sebab dalam Bible menjelaskan bahwa kerana begitu besar kasih Tuhan Allah kepada dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia sebagai juru selamat. So, siapa yang boleh menidakkan perkataan Tuhan ini bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal melalui Ibu Maryam sebagai tempat Dia melahirkan, dan Yesus diturunkan ke dunia menjadi seorang manusia dan merasa takut seperti manusia, merasa sengsara seperti manusia. Dan Dia bukan Allah, tapi Dia adalah anak kesayangan Tuhan, satu-satunya anak kesayangan Tuhan, dikaruniakan kepada umat manusia sebagai juru selamat. Di mana di sini yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Saya tidak paham. Sebab dalam Bible, bagi apa yang saya baca dalam Bible, tidak ada menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, cukup itu saya punya jawaban. Mas John, Mas Ishak ini juga punya ayat. Dia menggunakan ayat bahwa Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Yesus itu adalah anak tunggal dari Allah. Lalu Maryam sebagai wadahnya katanya. Tidak ada penjelasan di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Gitu Mas John. Monggo dijawab 2 menit Mas John. Jadi ya ayat yang mengatakan karena besarnya. Oh ya gimana? Iya silakan. Iya silakan Mas John 2 menit. Iya ya. Jadi ketika dikatakan oleh Pak Ishak ini, ayat yang mengatakan karena besar kasih Allah akan dunia ini menganugerahkan anak yang tunggal agar beroleh hidup yang kekal, itu artinya Bapa itu mengutus firman-Nya ya, yang melalui Roh Kudus itu ya, di dalam perawan suci Maria ya. Jadi firman itu menjadi manusia ya. Jadi ketika dikatakan mengacu kepada Yohanes 1 ayat 1 itu, Allah itu bersama-sama dengan firman, jadi ya Yesus itu adalah Tuhan yang hidup ya. Jadi ketika Tuhan itu dikatakan tidak terlihat, suaranya pun tidak didengar, maka Allah itu menyatakan dirinya gitu loh. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Ya. Jadi di Yohanes 17 ayat 21, agar mereka semua menjadi satu seperti engkau, ya. Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya mereka menjadi satu di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, jadi Yesus katakan engkaulah yang mengutus aku, berarti Yesus yang firman Allah ini ya diutus melalui Bapa ya, datang ke dunia gitu loh. Ya, jadi begini loh Pak Ishak ya. Pak Ishak begini. Jika Pak Ishak memang tidak mengakui bahwa Yesus bukanlah Tuhan dalam daging, ya itu tidak apa-apa. Ya, yang percaya bahwa itu adalah buat kami orang Kristen itu adalah penghujatan gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya menghargai Pak Ishak gitu ya, bahwa bukan hanya dosa Anda Pak Ishak, dosa saya, tetapi semua orang di dunia. Jadi Tuhan itu berkata bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Ya. Sudah, Pak John. Artinya apakah Tuhan itu berbohong? Tidak. Yang diminta Pak Ishak itu, Pak John, yang diminta beliau itu ada nggak sih ayat di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah Allah? Ada. Mana Itu ayat? udah sering sebenarnya di Mana ayatnya? di Yohanes 10 ayat 10. Bapa dan aku adalah satu ya. Oh, Yohanes 10 nomor 10. Oke. Jadi Pak Ishak Ayat 10 dalil Yohanes 10 bahwa ayat 10. Yohanes 10:30.
Jadi gini Pak Ishak, di Kristen John yang dari Indonesia ini menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah karena Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes seperti itu Mas Ishak. Monggo dijawab Mas Ishak. Oke, saya hanya ambil masalah ini berjawab dan saya continue. Saya tidak mau bawa perdebatan ini ke dalam sidang dan apa yang saya jelaskan yang saya paham. Saya tidak mau melebihi apa yang saya tidak paham. Sebab batas kepahaman saya cukup itu. Suaranya kecil Mas Ishak, suaranya hilang. Saya pertama kali saya minta maaf ya. Saya tidak mau bawa perdebatan ini lebih panjang. Sebab apa yang saya paham saya akan jelaskan, apa yang saya tidak paham saya sama sekali tidak mau menjelaskan. Pertama, Kristen di Malaysia dan Kristen di Indonesia atau Kristen dimanapun dia tidak ada beza. Dia tetap dipanggil Kristen. So, dia tidak ada beza. Mana-mana pun negara, kalau dia dipanggil Kristen, dia tetap sama dia punya teman. So, bagi saya, kalau tadi John mengatakan Allah dan anak itu adalah satu, ya kalau kita paham gitu mungkin, tapi sebenarnya sebab Yesus itu adalah darah daging Tuhan, kita umpamakan dia macam ini, bermaksud mereka adalah satu dalam darah daging, tidak bermaksud Yesus itu adalah Tuhan, tidak bermaksud macam saya dengan anak saya contohnya ya, saya dengan anak saya satu, sebab dia darah daging saya. So bermaksud tidak ada orang yang dapat mewarisi darah daging saya sebab dia adalah darah daging saya. Tapi dia tidak boleh lebih daripada saya. Dia anak saya bapak dia. Ini contoh So demikianlah ayat di dalam Bible yang John perjelaskan tadi. So kalau John mau mengatakan Yesus itu adalah Allah, John harus ambil ayat yang lebih daripada yang dipetik oleh Darendra tadi, bahwa saya sudah lupa apa yang dia katakan, cuma ada dua ayat daripada saya. Satu ayat dalam Bible dia mengatakan kerana begitu besar kasih Tuhan Allah kepada dunia ini, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat kepada semua umat manusia. Setelah itu dibawa oleh Yesus satu pengakuan di Yohanes 14 ayat 6. Dia mengatakan, semasa dia di dunia, akulah jalan dan kebenaran. Barang sesiapa yang tidak melalui aku, tidak akan sampai kepada Bapa. So, menjelaskan sesuatu di sini, bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan, atau Yesus itu adalah Allah. Itu saja daripada saya. Kalau saya Bang Isa kalau tunggu. Bang Isa kalau baca itu Yohanes pasal 14 ayat 6 itu usahakan ayat 7-nya juga baca sampai selesai, jangan setengah-setengah. Itu Tunggu dulu, saya simpulkan dulu. Nanti bisa disanggah di waktunya, teman-teman. Jadi menurut Pak Ishak, ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan satu berarti Yesus itu Tuhan. Tetapi seperti seorang ayah lalu mengaruniakan anaknya, itu satu daging, satu darah daging. Itu yang dipahami Pak Ishak. Berarti anak bukan bapak dan bapak bukan anak, cuma mereka satu darah, satu daging. Begitu pemahaman beliau seperti itu. Makanya ketika Yesus mengatakan hanya kepadaku jalan dari aku, ketika ingin sampai kepada Bapa, itu tidak menunjukkan Yesus itu adalah Bapa. Di sana ada dua oknum gitu. Lanjut dijawab Mas John. Saya jelaskan dalam bahasa Indonesia sebentar. Saya akan jelaskan dalam bahasa. Dijawab Mas John. Gimana? Mana suaranya ini? Apakah Mas John sudah menyerah? Oh, menyerah? Enggak. Saya mempersilakan yang lain. Ada, kalau saya boleh ngomong boleh, kalau belum. Saya boleh ngomong gimana? Saya pun mau jalan. Bang Isa. Dan kalau diberi kesempatan
Syukur-syukur lain hari kita jumpa. Bang John Apapun belum kalau itu nih. bersalah, Bang John belum. kesilapan daripada saya minta maaf daripada kamu yang di atas yang sudah memberi peluang untuk saya bersikap, dan kepada semua di bawah. Bapak Ishak dengerin dulu saya ngomong, jangan kabur dulu, jangan kabur dulu. Ini saya Ya, jelasin dulu ke jangan Pak Ishak, dulu. dulu Pak Ishak paham. Pak Ishak, pengertian kata anak, makna kata anak ini ya, Bapak tentu belajar dong bahasa Indonesia namanya majas ya, makna kiasan. Nah, anak ini bukan anak secara biologis Pak Ishak ya. Jadi kalau Pak Ishak ingin meneguhkan lagi ya di dalam Injil Matius ya, di dalam Injil Matius ayat 2 di pasal kedua ayat 1 sampai 12 ya. Tentu kan Pak Ishak itu mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Nah, di situ terjawab Pak Ishak ya. Ketika orang-orang Majus ya yang datang dari negeri timur yang nan jauh di sana, kurang lebih 2000 km hanya untuk menyembah Yesus. Nah, jadi orang-orang Majus saja Pak Ishak itu sudah menyembah Yesus ketika bayi Pak Ishak, ya. Ya. Jadi untuk menyembah Yesus itu seorang bayi yang lahir di Bethlehem. Mereka bertanya, di mana dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, di ayat keduanya itu ya. Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem terkejut mendengar itu. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan Taurat bangsa Yahudi. Jadi ketika bayi aja Pak Ishak, itu Yesus itu sudah disembah Pak Ishak ya. Ya, di mana dikatakan di dalam ayat ketiga itu di Mika 5 ayat 1 ya. Di Mika 5 ayat 1 itu Pak Ishak ya. Engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Di ayat ketiga itu di Mika 5 ayat 1. Coba Pak Ishak baca. Jadi kelahiran Yesus itu Pak Ishak ya, sebagai Mesias Raja orang Yahudi, umat pilihan Allah, itu dimuatkan Pak Ishak. Ditentukan tempatnya, di mana? Di Bethlehem. Sebelum kejadian itu udah ditentukan. Orang-orang Majus itu datang dari negeri timur yang sangat jauh itu menyembah Yesus, seorang bayi yang belum bisa bicara dan terbungkus di lampin palungan. Begitu Pak Ishak, ya. Ya udahlah, kalau Pak Ishak nggak percaya lagi, ya udahlah, itu urusanmu lah. Kau yang merana nanti. Udah itu aja kali. Pak Ishak mau pergi. Silakan 2 menit sebelum ini. Silakan. Nah ini, Bang, Saya begini. minta Pak Isa maaf, kalau ya. mau baca Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, kalau baca itu sampai selesai, jangan baca setengah-setengah. Di situ kan ada Tidak. pasal 6 itu bisa sampai selesai. Sampai pasal ke-7 kan Bapak baca juga tadi. Kita menjelaskan sesuatu ayat, bagi saya kita petik daripada Yohanes 14 ayat 6. So saya baca ayat 6. Sebab tujuan saya Yang ke-7 juga baca, yang ke-7 juga, biar lebih jelas. 7, 8 dan sebagainya. Sebab saya ambil ayat yang terpenting saja yang saya ambil. So apapun, saya minta maaf. Saya susun 10 jari saya Isaac dari Indonesia, minta maaf kepada kalian semua, baik yang telah menonton saya atau yang telah berbicara bersama dengan saya, dan kepada saudara yang menonton, terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, terima Pak Ishak, kasih Pak Ishak, banyak. sebentar, satu lagi Pak Ishak. Ishak, saya kasih penjelasan ya, Yohanes 14 ayat 6 itu Pak Ishak ya. Boleh nggak? Biar Pak Ishak paham juga ya. Itu dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bentar sedikit Pak Ishak, biar Pak Ishak paham ya, biar nggak kasihan sama Pak Ishak ini ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup Pak Ishak. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi perkataan Yesus itu dikatakan, ini menjelaskan Pak Ishak bahwa setiap manusia yang ingin masuk ke dalam surga, satu-satunya jalan ke surga itu hanya melalui Yesus Pak Ishak ya. Jadi tidak ada jalan ke surga di dalam manusia lain, siapapun dia. Keselamatan yang kekal itu hanya di dalam nama Yesus Pak Ishak. Jadi semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pasti memperoleh hidup kekal di surga. Jadi begitu Pak Ishak ya. Udah, itu aja poinnya Pak Ishak. Penjelasan kamu itu betul. Sebenarnya Pak Ishak, saya itu malas berdebat sama orang Kristen Pak Ishak. Ya, tapi karena Pak Ishak memang begitu, ya udah kita saling memberi informasi aja Pak Ishak. Saya bukan berdebat saya paling anti berdebat dengan orang Kristen Pak Ishak ya. Paling anti saya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat malam. Dan Malam. Ya, selamat malam Pak Ishak. Maaf ya, moderatornya lagi makan ini, makanya saya tinggal dulu sebentar. Ayo makan Ustaznya. terima kasih. Ya. Jadi apa namanya ya? Anggaplah beda paham, cuma gitu aja sih Mas John. Beda cara memahami tapi sama-sama ada ayatnya kan gitu. Iya Ustadz, cuma kan tadi kan dia bilang, maaf nih Ustadz ya, sebagai orang Kristen kalau nggak percaya Tuhan itu Yesus, itu di dalam kekristenan itu pasti, maaf ya, kalau dalam Islam itu bid'ah gitu. Sama aja kayak begitu, jadi kayak, maaf ya, kayak dalam Islam itu kan misalnya ada tuh apa tuh yang nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu
ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu kan nggak boleh juga kan di dalam Islam kan. Nah seperti itu juga kami gitu loh. Jadi saya ingin meluruskan aja. Jadi kalau masalah keimanan Pak Ustadz ya, kita sebagai Kristen memang harus meluruskan karena ini bicara iman Pak Ustadz, bicara Kalau keimanan kayak Pak Ishak gitu. ini, Tentu menurut Anda Pak John, dia tuh denom apa biasanya yang kayak gitu tuh? kalau yang tidak percaya Yesus itu Tuhan dan dia hanya menganggap bahwa Yesus itu sebagai kayak malaikat, itu biasanya dia saksi Yehova Pak Ustadz. Oke. Biasanya ya saksi Yehova itu biasanya. Cuma kan namanya saksi Yehova, dia nggak akan mau mengakui dia saksi Yehova, dia pasti akan menganggap ya saya Kristen pokoknya gitu. Tapi sangat naif kalau Kristen tidak mengakui Yesus itu Tuhan, itu naif banget gitu loh. Nggak ada Kristen yang nggak mengakui Yesus Tuhan, pasti semua Kristen itu pasti mengakui Yesus Tuhan. Di luar itu pasti dia biasanya ya melenceng dari iman Kristen itu, ya saksi Yehova, ya mungkin ajaran-ajaran di luar yang tidak percaya Yesus itu Tuhan begitu. Iya, Ini kamu maaf Pak juga. Ustadz dan semuanya, saya mau turun dulu ya, mau makan dulu, ini lapar banget, mau mandi, makan, mau istirahat dulu, nggak apa-apa ya. Saya turun dulu ya. Maaf nih Oke, kalau ada kata-kata John. yang nggak enak. Makasih ya. Ya. Ya, assalamualaikum ya. Iya, bagus. Waalaikumsalam. Dua-duanya turun lagi bareng. Itu dua itu turun. Ayo Kristen. Ya, kalau ini nih Bareng apa? lagi turunnya. Kalau menurut saya nih yang orang Malaysia ini udah cerdas ini. Udah cerdas ini, udah terbuka gitu ya. Jadi rohnya sudah agak mencair gitu loh. Bagus itu loh. Ya Nah, Pak Ustadz tapi- gimana Pak Ustadz? Mas John tadi malah pamitnya pakai assalamualaikum. Itu Kristen denom apa yang assalamualaikum sebelum pamit itu? Iya, Sudah Beda mendekati itu ya, saya itu. beda denim. Ustaz, beda denim. iya, waalaikumsalam aja. Oh, beda denim. Ayo yang Kristen naik ya, boleh yuk sini dialog. Naik 3 ya, 3. Minimal ya, Yang dari minimal Singapura berarti ada. selama ini pemahaman kita itu didukung sama Kristen Malaysia berarti ya. Berarti ada Kristen yang cara pemahamannya sama seperti kita. Minimal kan seperti itu tadi itu. Dengan Kristennya Bang Bobson. Aduh, ya Allah. Ini Bang Juma mana ya? Bang Zuma. Ini mana Bang Zuma? Belum. Bang Mana Juma. gundenya? Ayo Bang, host pakai timer Bang Juma dengan Ustadz Papi, ayo. Kita diam aja. Hai. temanya gadis lagi, gadis cantik nanti.